Video ini dibuat untuk sistem CLS Universitas Kristen Maranatha untuk mata kuliah bahasa Inggris. Baik, kita masuk ke dalam part 2 dalam video kita terkait dengan travel. Yang kita akan bahas dalam video ini adalah istilah models, khususnya untuk necessity atau kebutuhan atau sesuatu yang diperlukan, and suggestion atau rekomendasi ya. Jadi kita mulai dengan apa yang dimaksud dengan kata kerja model. What are model verbs? Jadi model verbs itu bisa didefinisikan sebagai kata kerja spesial yang secara arti mereka memiliki sifat yang tidak reguler dalam bahasa Inggris. Dan model verbs juga berfungsi untuk memberikan informasi tambahan mengenai fungsi dari kata kerja utama yang mengikutinya. Dan yang ketiga, model verbs memiliki beragam fungsi komunikatif yang sangat luas. Dan mungkin kita masih ingat apa saja yang dimaksud dengan model verbs. Ini adalah beberapa list atau daftar dari model verbs, yaitu can, could, may, might, will, would, shall, should, must, had better, ought to, may, and others. Tetapi ini yang paling biasa kita gunakan ya. Can, past tense-nya could, may, past tense-nya might, will, past tense-nya would, shall, past tense-nya should, must menjadi had better. Oke. Dan model verbs ini digunakan dalam bahasa Inggris untuk mengekspresikan fungsi-fungsi seperti memberikan permission, ability, obligation atau kewajiban, prohibition, pelarangan, lack of necessity, tidak diperlukan, advice, possibility, dan probability. Ya, possibility itu kemungkinan, probability juga sama sebenarnya kemungkinannya. Dan beberapa karakteristik dari model verbs ini adalah mereka tidak berubah bentuk. Jadi tidak boleh kita menambahkan huruf S atau ed atau ing di belakang model verbs ini. Jadi nggak bisa can, could, coulds, atau can't, atau ought. Jadi nggak boleh pokoknya tambahkan kata S atau ed atau ing, makanya disebutnya irregular. Jadi tetap tidak berubah bentuknya. Dan mereka selalu diikuti oleh infinite verb. Jadi tanpa kata to. Jadi misalnya I must run. Nah, run-nya itu bare infinitive. Maksudnya bare infinitive itu adalah kata kerja pertama yang tidak pakai to, yang tidak berubah menjadi past tense, pokoknya polos gitu ya, kata kerja polos. Jadi kata-kata model itu ketika diikuti oleh verb tidak boleh diikuti oleh to, dan harus kata kerjanya itu kata kerja yang bare infinitive atau kata kerja pertama. Dan yang ketiga, karakteristiknya adalah mereka digunakan untuk mengindikasikan modality yang memungkinkan pembicara itu untuk mengekspresikan suatu certainty, kepastian, possibility, kemungkinan-kemungkinan, willingness, apa ya bahasa Indonesia ya? I'm willing, saya bersedia, gitu, kesediaan, obligation, kewajiban, necessity, keharusan, dan ability atau kemampuan. Ini karakteristik dari model verbs. Dan ini contohnya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan must, itu ekspresi yang implikasi dari aplikasi itu adalah kewajiban. Misalnya, you must stop when the traffic lights turn red. Jadi nggak bisa kita pakai you should atau you can, tapi ini adalah konteks yang sesuatu yang harus gitu ya. Dan kita lihat ini model verbs diikuti oleh bare infinitive. Jadi stop ini nggak pakai s, nggak pakai to, nggak pakai ed, pokoknya yang polos gitu ya. You must selalu diikuti oleh kata kerja pertama. Must juga bisa digunakan untuk mengekspresikan logical conclusion atau certainty atau kepastian ya. Misalnya, he must be very tired. He's been working all day long. Jadi di sini ada kata konteksnya dia telah bekerja seharian. Nah, kita bisa ambil kesimpulan logis, dia pasti capek gitu. Nah, di sini he must
Ditambah be, kenapa? Ya karena di sininya diikuti adjektif ya, very tired itu adjektif. Nah, adjektif itu diikuti oleh kata kerjanya apa? Ya kata kerjanya itu yang pertama itu be gitu ya. Nggak bisa pakai is mr karena is mr itu untuk kata yang diikuti oleh kata benda. Tapi di sini kan disebutnya adjektif, jadi harus pakai be. He must be very tired. Kemudian must not itu mengekspresikan pelarangan yang sangat strong gitu ya. You must not smoke in the hospital. Jadi kamu tidak boleh. Nah ini kan smoke-nya ini kata kerja dan ini nggak boleh, jadi tinggal tambah not smoke in the hospital. Kemudian can, ini menunjukkan kemampuan. Misalnya I can swim. Nah ini swim juga kan kata kerja bear ya, tanpa s, tanpa to, pokoknya langsung can swim. Bisa juga can menyatakan permission atau minta izin. Can I use your phone please? Nah, di sini juga karena kata kerja jadinya kata pertanyaan, jadi can-nya di depan. Subjeknya apa? Kemudian kata kerjanya juga seperti biasa kata kerja polos ya, bare infinitive. Atau possibility, kemungkinan. Smoking can cause cancer. Cause ini kata kerjanya. Could itu mengacu pada kemampuan di masa lampau. Contohnya, when I was younger, I could run fast. Jadi walaupun ininya past tense, tapi tetap kata kerjanya bare ya, ingat selalu. Pokoknya kalau pakai modal diikuti oleh kata kerja yang bare infinitive. Atau could juga bisa seperti yang can, permission, tapi ini lebih sopan. Jadi kalau misalnya kita bertanya kepada orang lebih tua gitu ya, jadi nggak bisa kita bilang misalnya, can I borrow your pen? Atau can I borrow your book misalnya. Tapi kalau misalnya ke yang lebih tua, kita menggunakannya, atau ke orang yang lebih kondisi yang lebih formal, kita menggunakan could. Excuse me, could I just say something? Jadi pakai could di sini ya. Atau could juga bisa menyatakan kemungkinan. It could rain tomorrow. Kemudian may juga ini bisa menjadi suatu bentuk permintaan. May I use your phone please? Jadi mirip sama ini ya, can I use your phone please? Nah, tapi kalau can ini, kenapa kita pakai can di sini? Biasanya kalau misalnya kita sudah kenal sama orangnya setara gitu ya, teman udah biasa, jadi pakai can bisa. Tapi kalau misalnya orang nggak dikenal, yang mungkin baru kenal, kita pakainya may. May I use your phone please? Dan may juga bisa digunakan sebagai possibility. It may rain tomorrow. Jadi penggunaannya itu bisa ada beberapa yang sama ya. Dan yang selanjutnya might. Might sama dengan seperti may, possibility. I might go on holiday to Austria next year. Ya. Jadi ini sama seperti may. Jadi kita bisa menggunakannya itu gantian gitu ya. Need not ini mengacu pada lack of necessity atau absence of obligation. Jadi kalau kamu nggak perlu melakukan sesuatu atau tidak harus melakukan sesuatu, pakai katanya need not. I need not buy tomatoes. There are plenty of tomatoes in the fridge. Jadi saya nggak perlu beli tomat, itu masih banyak. Nah, jadi kita bukan pakai I cannot atau bukan pakai I might not, tapi karena di sini nggak perlu, jadinya I need not gitu ya. I need not buy tomatoes. Atau kalau perlu ya berarti I need to buy tomatoes gitu ya. And then should or ought to itu ini tadi kalau must itu kan 100% ya, harus kewajiban. Tapi kalau should itu bisa setengah-setengah lah, 50%. Should sama ought to itu sama. Jadi kalian bisa menggunakan ini gantian gitu ya, mau pakai should boleh, mau pakai ought to boleh. Misalnya I should see a doctor. I have a terrible headache. Atau I ought to see a doctor. Jadi bedanya kalau should itu satu kata, tapi ought itu harus selalu diikuti, ought itu harus pakai to selalu ya. Kalau should nggak usah. Kalau ought itu pasti pakai to. Diikuti oleh bare infinitive. Should atau ought to juga bisa bersifat advice atau memberikan saran. You should revise your lesson atau you ought to revise your lesson. Tapi kalau misalnya ini kalau misalnya revisinya itu diharuskan oleh dosen ya berarti mungkin you must revise your lessons gitu, karena suatu keharusan. Tapi kalau misalnya cuma sebagai satu saran nasihat bisa pakai should atau ought to. Kemudian should ought to juga bisa digunakan sebagai mengambil suatu conclusion yang logis.
Yang seperti tadi ya. He should be very tired. He's been working all day. Jadi mirip sama yang must di sini dalam konteks ini ya. Jadi bisa dua-duanya. Dan terakhir had better ini untuk advice. You had better revise your lesson. Jadi sama. Jadi kau bisa menggunakan should, bisa ought to. Jadi ini bisa ditukar dalam konteks advice ya. Kau bisa menggunakan you had better revise your lesson, bisa disingkat menjadi you'd better. Jadi kalau kamu menemukan kata koma D better, itu D di situ bukan would atau bukan could, tapi had ya, you'd better. Jadi kalau ada better, ada koma D, itu D-nya itu pasti had. Oke, jadi di sini saya singkat lagi beberapa ability, can, could, meminta izin, can, could, may, tiga-tiga bisa. Advice bisa should. Kalau obligation itu pasti must atau have to, dan possibility itu might, may, could, can. Jadi kita lihat memang ada beberapa yang bisa digunakan untuk hal-hal yang berbeda tipenya. Jadi kalian bisa pilih salah satu gitu ya. Jadi silakan pelajari, ini pengulangan saja dari yang sudah kalian pelajari dulu. Nah, bagaimana dengan necessity dan suggestion? Nah, kalau necessity itu sesuatu yang harus kan, misalnya you have to get a passport, you must get a visa, you need to make money. Nah, jadi must, need, to, dan have to itu tiga-tiganya menyatakan sesuatu yang keharusan, yang nggak boleh enggak gitu ya. Kalau kamu menyatakan ke orang yang, aduh saya pengen ngomong ke dia mengenai sesuatu yang harus dia lakukan, ya pilihlah ini modelnya, must, need to, atau have to. Dan bagaimana dengan suggestion? Kalau bukan sesuatu yang harus dilakukan oleh orang tersebut, nah kamu bisa pilih had better, ought to, atau should. Ya, ini contoh-contohnya. You'd better talk to your father, you ought to. Jadi ini kalau sesuatu yang kita pikir bukan keharusan, tapi suggestion. Tapi kalau necessity, pakainya ini tiga. Atau kalau negatif, pakainya don't have to. Kalau yang suggestion, yang nggak harus itu pakainya ini tiga juga. Atau pakai negatifnya. Dan ini contoh dari buku. Yang necessity itu must, need to, have to. Dan suggestion itu had better, ought to, dan should atau shouldn't ya. Jadi ini mungkin penggunaan yang paling sangat simple, yang menggambarkan keharusan dan yang menggambarkan suggestion. Oke, jadi itu sedikit refreshing mengenai model verbs yang mungkin kalian sudah pernah pelajari supaya bisa diingat lagi. Jadi kita diingatkan lagi untuk bisa menggunakan kata-kata model tersebut untuk konteks-konteks dalam hal ini necessity atau keharusan dan juga suggestion atau saran ya. Okay, so that's the end of part 2 presentation. Thank you. And for the assignment, you can check your CLS system. See you.